ketika awal pandemi kalau nggak salah, Bu. Mudah-mudahan ini, Ya, tidak untuk ria, Bu, mudah-mudahan, Bu, ya, ya, tapi mungkin untuk kita dapat pembelajaran gitu, Bu. Tadi ya, Ibu juga menyampaikan bahwa ketika awal pandemi, Paragon juga terdampak begitu ya, Bu, ya. Dan ya. pas di awal pandemi itu saya masih mendapatkan berita, itu Paragon kalau tidak salah berdonasi yang cukup viral waktu itu, Bu. Nah, Iya, betul, ya. itu, Ya, jadi sebetulnya itu bentuk kepedulian ya. Sebetulnya jadi mhm, gini, makanya itu spontanitas ya. Jadi spontanitas. Jadi sebetulnya waktu itu kan nggak ada yang ngira pandemi sebesar seperti ini. iya, Kan banyak benar, Bu. kali, wah Indonesia nggak akan masuk Eh, pandemi itu kan. Jadi kita lengah lah. Tiba-tiba tanggal 13 Maret di DKI pandemi iya, Bu. melonjak rumah sakit kewalahan. Mhm, Nah, anak saya nomor 3 kan dokter. mhm, Dapat, itu informasi dari teman-temannya. Jadi udah kelabakan gitu, kekurangan alat kesehatan, kekurangan APD. Nah, kebetulan waktu itu kita punya dana tabungan sekitar 42M. iya, Bu. Kebetulan tabungan ini kita untuk beasiswa gitu ya. Mhm, Tapi karena kondisi waktu itu, demikian ya sesuatu yang di luar dugaan, mhm, kita putuskan udahlah dana tabungan ini kita sumbangkan semua gitu. Kita sumbangkan semua termasuk ke alat-alat berapa alat kesehatan untuk beberapa rumah sakit rujukan, mhm, kemudian APD ke 130 rumah sakit, mhm. kemudian juga PCR. Jadi termasuk boleh dikatakan termasuk perusahaan pertama yang menyumbang Iya, besar waktu benar, Bu, itu. benar, Bu. Sehingga viral kita juga nggak ngira sampai segitunya, tapi itu Iya, memang spontanitas. Jadi rasa mhm, kepedulian waktu itu segitu apa ya, rumah sakit kelabakan waktu itu. mmm. Ya, Iya, Bu. Wah, ini ya memang pas waktu itu, eee, dan alhamdulillahnya ketika awal Paragon, berdonasi seperti itu ya, Bu, di awal pandemi, diikuti juga oleh perusahaan-perusahaan lain dan orang-orang iya lain kan ya, akhirnya Bu, ya? banyak Mmm, banyak banyak perusahaan-perusahaan lain banyak yang mhm. diikuti juga. Ya alhamdulillah ya kita sebagai, apalah pencetusnya lah kayak gitu ya. Iya, Bu, alhamdulillah, Bu. Nah, Ya, tadi kalau kembali ke nilai apa sih yang mungkin jika direfleksikan dari apa yang Ibu dapatkan dengan anak muda yang sekarang kan tadi yang pertama Ibu sampaikan adalah, olah hati tadi itu ya, Bu, ya? Olah hati supaya kita, kalau misalkan membuat usaha itu tujuannya bukan kita sendiri gitu ya, Bu, ya, tapi kepada orang lain terlebih dahulu gitu. Nah, eee, dan saya lihat juga anak muda sekarang, eee, godaan terbesarnya menurut saya itu gitu, Bu. Godaan exposure media gitu kan, ingin nah menjadi viral gitu, Bu. nah Mhm. sekarang itu sebetulnya kan ya, gara-gara ada startup Nah, yang iya, Bu. fluktuasi Iya, sekian kali, mendadak heeh, kaya. iya. Tapi saya dengar beberapa startup yang seperti itu dia stres berat sebetulnya. Dikejar-kejar investor kan? Iya benar, Bu. Ya, jadi hidup tuh udah nggak nyaman. Jadi Mhm. ya seperti itu. Kan kita juga dengar, kadang-kadang ada istilahnya crazy rich ya. Ah, iya, Bu. Heeh, heeh. Jadi bagi saya nggak mau anak-anak saya, turunan-turunan saya Mhm, seperti itu. Jadi saya sampaikan lebih bagus kita sebetulnya kan sekarang tuh startup-startup yang valuasi-valuasi itu kan mhm. sebetulnya realnya untuk usahanya belum untung kan. Iya benar, Bu, mhm, Ya sebenarnya belum untung. Jadi itu kan cuman di atas kertas dia punya uang sekian, tapi mhm. realnya nggak sekian. Jadi kalau bagi saya sih secara lebih bagus kita usaha yang real aja lah gitu kan. Mmm, Ya, tapi Paragon ini sebetulnya di istilah juga ya kayak corporate startup kalau saya iya, istilahnya. iya benar, Bu. Kayak kita berkembang seperti startup tapi Mhm, tetap profesional gitu. mhm. Jadi kita usahanya real, jadi bukan bukan karena valuasi Iya, gitu iya. kan. Nah, Paragon sekarang ya kita usahanya sendiri, tidak ada investor lain Mhm. gitu. Gitu. Iya sih, Bu, apalagi apalagi kalau melihat ya beberapa dari teman-teman juga yang kerja di Paragon, ya iklimnya di Paragon ya iklimnya lebih ke iklim startup sebenarnya, Bu, bukan Ya, semacam iklim korporasi yang kaku dan tegang begitu ya, Bu, ya, ya? ya, ya. Jadi kita mengasih kesempatan sama anak-anak muda Mhm, keluarkan semua potensi gitu kan. Jadi mhm, mereka tuh orang-orang yang kreatif, kerja keras. Jadi saya itu memberi kepercayaan penuh sama anak-anak muda itu sih mhm, kata kuncinya. Jadi di kata kunci di Paragon itu bagaimana kolaborasi antara senior dan junior gitu. mmm, Sehingga terbentuk istilahnya corporate startup.
perusahaan berkembang seperti startup, Mhm. tapi tetap profesional gitu. Hmm. Dan salah satu produknya yang kemarin yang menurut saya itu cukup 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 viral juga kemarin ya Bu ya. CAF, Ya, mengenai CAF ini Bu. ya, Nah, ya, ya. karena kan Ya. eh, apa ya, jarang-jarang ada apa perusahaan kosmetik yang membuat semacam apa perawatan diri lah gitu ya Bu untuk Ya. laki-laki gitu. Nah, kalau melihat dari perjalanan CAF sendiri Bu, ini kalau Wardah mungkin banyak lah yang bercerita gitu. Nah, kalau mengenai CAF sendiri Bu, apakah itu munculnya bagaimana itu Bu? Ya, ini kalau saya lihat CAF ini juga pertolongan Allah ya. Sebetulnya kan sudah lama ya pada nanya, wah kapan sih Wadah mengeluarkan produk untuk laki-laki gitu Iya, Bu. kan. Tapi kan nggak mungkin Wadah dengan brand Wadah kita Iya. keluar produk laki-laki gitu kan. Mm, Nah ini sudah lama kita cari nama apa sih yang tepat mm. sehingga untuk pria yang seperti Wadah juga, jadi wadahnya pria gitu kan. Iya, Bu. Nah ini salah satu MT kami sebetulnya. Salah satu MT kami, dia baru kerja berapa bulan ya. Habis Oh. salat Jumat, Mm. dia tercetus dari surat Al-Kahfi. Iya, Ya Bu. udah, dan kelihatannya, oh ya Kahf disambut, oh ya bagus gitu. Jadi seperti itu ceritanya. Dan itu Itu muncul. masih pandemi itu, pandemi ini. Oh, Di iya, iya, bulan benar, Bu. apa ya? Ya, ya, ya. Kebetul ya. Dia habis salat Jumat katanya. Ya orang kan apa malam Jumat kan suka baca surat Al-Kahfi ya. Iya, benar, Bu, Dia benar, habis Bu. salat Jumat tercetus di ini, oh ya, kenapa brandnya nggak Kahf gitu. Padahal kita udah lama sekali nyari brand ini apa yang cocok gitu. Dan Seperti itu. itu muncul dari MT, artinya maksudnya dari Ya, karyawan sendiri ya, Bu ya? MT baru 3 bulan kok, 3 bulan, 4 bulan. Oh. Ya, ya, ya. Dan menarik, Bu. Jadi MT yang baru Ya, 3 bulan baru masuk di Paragon, punya inovasi ya, yang sebesar ini dan ya, diakomodir oleh ya. perusahaan. Iyalah, kita siapapun kita kan ada istilahnya tiap tahun itu kita adakan Innovation Day. Mm-mm. Nah, waktu pas pandemi pun juga kita percepat. Semua orang ngasih masukan. Apalagi mau keluar produk apalagi sih? Kayak waktu itu ada terkumpul 1000 ide kalau nggak salah. Mm-mm. Kayak gitu. Ya. Wow, wow, menarik Bu. Jadi biasanya kalau perusahaan maksudnya sudah sebesar Paragon seperti ini, kalau mungkin kalau kata orang kan ya seperti kapal besar di lautan gitu kan Bu. Kalau belok kiri itu agak susah gitu ya Bu ya. Belok kanan putar haluan kan agak susah karena badan Ya, yang besar itu ya Bu. kita berusaha Mm-mm. walaupun udah besar tetap Mm-mm. lincah gitu. Tetap lincah. Itu dia Bu. Dan dengan meluncurkan produk CAF Academy Ya, tadi Bu. ya, CAF menggunakan produk CAF. Dan itu munculnya dari MT yang baru 3 bulan ya Bu. ya, ya. Nah, menarik Bu. Nah, mungkin sebagai statement terakhir Bu sebelum kita menutup nanti Bu. Ya. Tadi selain untuk anak muda sekarang untuk mengolah hati yang paling utama tadi ya Bu, meluruskan niat gitu kan untuk bahwa usaha jangan kepada kita sendiri saja gitu kan. Untuk di masa depan gitu Bu. Nantinya kan anak muda sekarang akan menjadi orang tua gitu Bu. Kalau Ya. kalau saya berpendapat itu kita berusaha kayak kuliah gitu kan Bu, misalkan ada kuliah di mesin, kedokteran yang lain-lain gitu kan. Padahal pekerjaan yang insya Allah 99% setiap orang tuh pasti jadi orang tua gitu Bu. Ya, betul. Nah, menurut Ibu apa yang mesti anak muda siapkan untuk menjadi orang tua di masa depan gitu Bu? Ya maksud saya gini, kalau menjadi orang tua masa depan seperti apa, ya pertama ya itulah yang mempersiapkan hati lah. Maksud saya juga ini kan banyak sekali sekarang itu kalau kita pertama harus berkeluarga dulu deh, berkeluarga dulu sebelum punya anak kan. Iya Bu, Tujuan benar kita Bu. berkeluarga apa gitu kan. Iya Bu, benar Bu. Kan banyak sekarang sekali tujuan berkeluarga tuh ditanya nggak jelas gitu kan. Tujuan berkeluarga apa? Kalau saya sama orang tua disampaikan tujuan kita berkeluarga, ya tentu kita niatnya punya keturunan yang baik gitu kan. Iya Bu. Kalau nggak punya keturunan bagaimana ya kita bisa carilah cara lain lagi kan gitu. Tapi tujuan keluarga itu niatnya baik dulu. Sekarang kan motif orang cari pasangan kan bermacam-macam. Ya Iya Bu. kan?
Kalau orang tua saya sampaikan, yang penting kita lihatnya dulu orangnya baik gitu ya Hmm. kan. Ya tetap kembali lagi ketuhanan. Dan kalau orang tua saya, kalau ibu saya sampai gini, kalau cari pasangan laki-laki katanya carilah pasangan yang senang sama anak-anak katanya gitu. Oh iya, Pak. Jadi kalau dia sayang sama anak-anak dia nggak akan meninggalkan istrinya gitu kan. Iya, Kalau Pak. sayang sama istri, istrinya udah tua kali dia tinggal gitu kan. Jadi itu dulu luruskan niat Hmm. kita ya. Luruskan niat kita tujuannya apa? Kembali Hmm. lagi tujuan kita adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan. Hmm. Kemudian tujuan kita punya anak apa? Tujuan punya anak, kemudian kita kalau orang tua saya bilang kita harus mendidik anak-anak kita menjadi orang yang lebih baik dari kita gitu. Hmm. Nah itu, jadi ya sederhana itu aja sih. Orang tua saya juga nggak pernah mengasih yang terlalu rumit-rumit. Yang penting Iya, Pak. kita tujuannya baik gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, seperti itu aja ininya. Jadi kembali luruskan niat semua itu. Saya merasa sih kembali aja ke ketuhanan, ke Hmm. kepedulian, rasa empati. Rasa empati dan kepedulian itu sangat penting. Hmm. Kenapa? Kalau orang sudah berkeluarga, kenapa sih sering belum apa-apa udah pisah gitu kan? Iya, Pak. Itu kan nggak ada empati, tidak ada kepedulian kan masing-masing orang kan punya punya apa? Pasti ada plusnya, minusnya, gimana kita saling toleransi. Hmm. Makanya kepedulian itu sangat penting gitu. Kepedulian itu apa? Gimana kita kolaborasi, gimana kita saling toleransi gitu kan. Dan Hmm. kemudian kembali lagi kerendahan hati. Jangan kita sombong merasa hebat. Masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan gitu. Hmm. Kembali lagi lima value itu menurut saya bisa dibawa kemana saja. Bikin usaha bisa, Hmm. bikin keluarga juga lima Iya, Pak. value itu ya. Mau jadi dosen juga 5 value itu menurut saya Ah, sih. Ya. ah, menarik, Bu. Tadi ya Ibu juga menjelaskan bahwa values itu tidak hanya sekedar ya kata-kata saja, tapi dan tadi Ibu sampaikan orang tua Ibu sebenarnya juga nggak menjelaskan rumit-rumit amat gitu, tapi berdasarkan Ya, tindakan dan perlakuan dari orang ya. tua langsung begitu ya, Bu ya. Terima kasih, Ya, Bu. yang Jadi, penting sebetulnya jadi orang tua itu memberi teladan, ya, Bu. ya kan? Jadi jangan sampai apa yang kita omongkan bukan itu yang kita kerjakan. Kita suruh anak kita rajin, kita sendiri nggak rajin gitu Iya, Bu, kan. benar, Bu. Kita suruh anak kita kerja keras, kita sendiri nggak kerja keras. Iya, Bu. Yang penting orang tua itu keteladanan sih. Mhm. Karena orang tua saya nggak pernah wah nyuruh-nyuruh segala macam gitu nggak. Dia kasih teladan yang baik. Mhm. Saya juga demikian. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh anak saya belajar, tapi mereka belajar dengan rajin. Saya tidak pernah nyuruh anak saya untuk wah kamu harus bikin usaha nih berkembang, Mhm. terus target sekian nggak pernah. Itu dari hatinya sendiri. Mereka Mhm. bekerja keras lebih jauh dari saya. Gitu. Saat ini kan berkembang justru di tangan anak-anak generasi kedua. Mereka Mhm. bekerja keras malah lebih keras dari saya gitu. Oh iya, dan makanya Ibu jadi presiden komisarisnya sekarang tidak ikut aktif Ya, langsung untuk mengeksekusi ya, Bu ya? iya dari anak-anak bergabung sih sebetulnya udah kita itu istilahnya itu ini usaha keluarga ini Mhm. istilahnya kolektif leadership gitu ya. Kita Iya, Bu. bersama-sama bangun usaha ini gitu. Jadi Mhm. usaha ini berkembang bukan karena saya, Iya, Bu, benar, Bu. usaha ini berkembang kan karena SDM-nya. Mhm. Ya, mana kolaborasi dengan SDM. Siap, Bu. Mungkin maaf, Bu, ini saya baru kepikiran juga pertanyaan satu lagi, Bu. Eee, Kalau misalkan kumpul-kumpul keluarga, Bu, biasanya ngomongin keluarga atau paragon, Bu? Maaf ya saya lagi dulu ya. Oh, Sebentar iya. lagi batuk. Siap, Bu, siap, Bu. Mhm. Gimana kalau Ah, kumpul-kumpul keluarga? nah, iya, Bu, kalau ngumpul-ngumpul Ya, keluarga, Bu. ya kalau kumpul-kumpul keluarga emang seringnya kita cerita mengenai ini. Tapi sekarang kita udah kurangin gitu kan. Iya. Kalau saya kan tinggal memang dekat dengan anak-anak dekat-dekat semua. Jadi Mhm. satu area. Jadi kalau kumpul keluarga ya sering kadang-kadang tercetus. Tapi sekarang kita ngurangin lah kumpul keluarga. Ya kita cerita-cerita ini aja untuk kanak-kanak cucu gitu Iya, ya. Pak. Kadang kalau cerita bisnis nanti rame gitu kan.
Ya seperti itu sih. Wah, siap. Terima kasih, Bu. Nah, ini yang terakhir nih, Bu. Ya, Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bu. Ketika mhm, saya menyebutkan, satu kata gitu, Bu, satu kata ya, ini, ya, satu kata apa yang terlintas di pikiran Ibu ketika mendengar kata ini? Dan mohon Ibu menjawabnya secara singkat gitu, Bu. ya, baik. Yang pertama Paragon, Bu. Ya, Paragon perusahaan 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 kami gitu ya. Siap, Bu. Wardah? Kalau ada brand kami nomor Mmm. satu gitu. Keluarga? Kalau, keluarga bagi saya itu, nomor satu lah keluarga, ya. Mhm. Anak? Anak juga nomor satu, Orang ya. tua? Orang tua nomor satu juga. Anak muda, Bu? Anak muda bagi saya ya anak muda, eee, yang terpenting lah di negara ini gitu. Mmm, menarik, Bu. Ketika Ibu menyebutkan terpenting, ya. Apalagi ya tantangan ke depan makin berat ya, Bu, ya. Ya itu kan Bung Karno bilang kan, Mhm, "Kasihlah saya 10 anak muda yang bisa mhm. mengguncang dunia," gitu kan. Iya, Iya. Bu. Nah, ini, sedikit mengenai, budaya sedikit, Bu. Minangkabau, Bu. Eee, Minangkabau dalam pikiran saya orang yang apa ya, kekeluargaan gitu ya. Mhm. Ya, Oke, Bu. Indonesia. Indonesia kaya raya, makmur. Makmur. Dan yang terakhir nih, Bu. Ini, harusnya Ibu pasti nggak salah sih jawabnya, Bu. Kosmetik, Bu. Kosmetik, ya itu adalah bisnis kami gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, siap, Bu. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu, Oke, atas ya, ya. seluruh nasihatnya. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Dan satu hal yang menarik dari saya, yang saya tangkap tadi itu sih, Bu, tidak hanya sekedar kata-kata, tapi juga, ya itulah perjalanan yang memang Ya, Ibu lakukan mulai dari awal sampai sekarang. Terutama tadi nilai ya, ketuhanan, Ibu juga tidak menyebutkan, maksudnya biasanya kan kalau ketuhanan itu hanya apa ya, lip service saja gitu kan, Bu. Tapi ya, kalau saya perhatikan dari dalam periode kehidupan Ibu, Ibu melibatkan ketuhanan di dalamnya begitu, sehingga Paragon bisa menjadi sampai sebesar ini gitu ya, Bu, ya. ya, Oke, Bu. mhm, Mungkin, terakhir nih, Bu, dari tadi terakhir-terakhir, Bu. ya. Mudah-mudahan ini terakhir, Bu. Closing statement, Bu, dari seluruh pembicaraan kita pada hari ini, mungkin mohon Ibu memberikan closing statement-nya, Bu. Jadi ya ya saya sampai ini kan ya, bagaimana kita semua orang itu, eee, ini kan bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain, Mhm, iya, Bu. ya kan? Mhm. Manfaat untuk orang lain itu menyebabkan kita semangat, ya. Jadi nilai itu dari mana kita dapatnya, ya ketuhanan dan kepedulian, gitu sih. Iya, Bu. Terima Ya. kasih banyak, Bu.